Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Oke, sebelum kita mulai agenda pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu SD Negeri Rejondani di sela-sela kesibukan kita yang sangat padat, masih bisa meluangkan waktunya dalam rangka pengimbasan modul pendidikan guru penggerak. Jadi kemarin itu saya di TK dan SD Model Sleman itu diberikan materi ini. Nah, diberikan tugas untuk memberikan diseminasi kepada sekolah masing-masing. Nah, di sini saya akan mendiseminasikan kepada Bapak Ibu tentang apa yang saya dapatkan di pengimbasan program guru penggerak kemarin. Karena besok tanggal 9 saya harus mempresentasikan bahwa saya sudah melakukan diseminasi. Oke. Nah, di sana materinya hampir sama tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya Bapak Ibu. Tentang materi yang sudah disampaikan Abi Satya, yaitu tentang budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif. Langsung saja. Nah, di sini kesepakatan kelasnya fokus dan aktif. Maka nanti kita akan coba bagaimana kita fokus dan aktif dalam kegiatan diseminasi kali ini. Nah, materi pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sekarang di sini saya berikan satu Bapak Ibu. Silahkan bisa diambilkan, dioper ke belakang, silahkan. Ambil satu, dioper ke belakang. Nah, sekarang Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kertas, silahkan saya minta bantuan untuk menuliskan. Ya. Diminta untuk menuliskan suatu hal yang paling berharga di hidup Bapak Ibu. Silahkan. Boleh. Yang paling berharga, boleh benda, boleh orang. Monggo Bapak Ibu. Setiap orang berbeda-beda, bisa. Paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Oke. Boleh satu saja, boleh dua, boleh. Silahkan. Kalau sudah, sekarang boleh dilipat kertasnya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu secara berpasangan mencoba merayu temannya supaya memberikan benda tersebut. Silakan. Ya, silakan. Boleh mau dikasih terserah, tidak juga tidak apa-apa. Silakan. Ibaratnya itu benda paling berharga. Silakan dirayu. Nanti dikasih uang, nanti diajak makan, ditraktir atau apa. Silakan sampai Bapak Ibu mendapatkan hal tersebut. Dirayu, yang menang nanti yang berhasil mengambil punya temannya. Oke. Ya. Oke, sekarang saya tanya, di sini adakah Bapak Ibu yang berhasil mendapatkan punya temannya? Tidak ada. Ada yang berhasil? Berhasil. Punya siapa, Bu Tari? Punya siapa pengambil? Oke, direbut ya ternyata. Oke, direbut. Ada yang berhasil. Nah, sekarang saya mencoba tanya, kenapa Bu Tari atau Bu Wiwi memberikan barang tersebut? Alasannya apa? Karena kan kita teman. Oh ya, karena teman terus bisa berbagi hal yang paling berharga gitu ya. Oke, sekarang Bu Rate. Kenapa Bu Rate tidak memberikan barang tersebut? Berharga. Ya, karena berharga. Jadi kenapa sesuatu hal kita pertahankan? Karena itu memiliki suatu nilai yang berharga. Saking berharganya, orang lain pun nggak boleh memilikinya. Cuma aku yang boleh.
kita harus berusaha sekuat mungkin dalam menjaga nilai yang berharga tersebut. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan namanya keyakinan kelas. Oke. Nah, teori kontrol oleh Dr. William Glasser itu membahas tentang suatu miskonsepsi tentang kontrol di sekolah. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Apapun yang dilakukan murid, baik atau buruk, semua pasti memiliki tujuannya. Dan murid yang tahu tujuan tersebut. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu ditujukan adalah bentuk-bentuk kontrol kita terhadap murid kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Pada waktu tertentu, murid akan menyadari dan bisa jadi menolak atau justru tergantung pada guru. Jadi murid itu bisa tergantung melakukan hal tersebut karena diminta, tapi bisa juga murid itu melakukan sesuatu karena dia sadar akan hal tersebut. Nah, inilah salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada di sekolah dasar. Nah, ini ada pergeseran paradigma tentang stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada zaman dahulu, Edward Thorndike itu mengungkapkan suatu teori behaviorisme yang terkenal dengan namanya koneksionisme. Hubungan antara stimulus dan respon. Setiap stimulus akan menghasilkan respon. Setiap respon berasal dari stimulus. Jadi semua pasti. Dahulu seperti itu. Tetapi sekarang akan berganti menjadi suatu teori kontrol yang menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Hal ini sudah diungkapkan oleh Howard L. Gardner dalam teorinya, bukunya The Frame of Mind, yang menciptakan suatu teori namanya teori multiple intelligence, yang menyatakan bahwa setiap manusia itu setidaknya memiliki 8 kecerdasan. Nah, jadi tidak ada istilah anak bodoh dan pintar, tetapi adanya anak yang cerdas pada satu kecerdasan tertentu atau beberapa. Seperti itu. Jadi semakin lama perkembangan teori ini semakin kompleks dan bahkan lebih memanusiakan manusia atau humanisme. Nah, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada yang menganggap matematika itu sebagai suatu ilmu untuk jual beli. Ada juga sebagai suatu ilmu untuk membangun suatu rumah. Ada juga yang menghitung sebagai suatu deret. Nah, itulah pandangan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang menyesuaikan diri terhadap murid kita. Bagaimana murid kita itu memandang suatu materi tersebut. Bisa saja matematika itu dia gunakan bukan sebagai hitung-hitungan. Tapi saya pernah punya murid kelas 5 sekarang, itu dia memandang matematika sebagai suatu terapan. Dia nggak bisa hitung-hitungan. Bukannya nggak bisa, tetapi rendah nilainya. Tetapi ketika dia masuk dalam hal bangun datar, otomatis layangan, dia suka sekali buat layangan, jadi dia sangat pintar dalam hal menghitung bangun datar. Jadi dia memandang matematika dia gunakan sebagai terapan dalam menghitung bangun datar, seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, karena sejatinya sesuatu di luar diri kita itu tidak bisa mengontrol diri kita, yang bisa hanyalah kita. Nah, ada yang mengatakan pada film SpongeBob yang masih saya ingat sampai sekarang, no one can change a person, but someone can be the reason for a person to change. Gak ada ya orang yang dapat mengubah orang lain. Yang ada itu adalah seseorang dapat menjadi alasan kenapa orang itu berubah. Nah, itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gak bisa. Orang lain mau senang, marah, itu tergantung dia. Kita cuma stimulus saja, yang bisa mengontrol dirinya adalah mereka. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang dan menang. Oke. Nah, saya tanya, Bu Ivana, apa makna disiplin dalam benak Anda? Disiplin. Kalau mendengar kata disiplin itu artinya apa sih? Yang sudah runtut, teratur gitu ya. Ya, teratur, rapi. Ya, disiplin dapat diartikan seperti tersebut, yaitu tertib,
sudah teratur, aturannya jam segini ya datang sebelum jam segini, seperti itu. Nah, ini ada pendapat dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri sebenarnya yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini sama halnya dengan murid Bapak Ibu. Ketika murid tidak bisa sadar akan disiplin, maka kitalah yang harus mendisiplinkan mereka. Seperti itu. Kita juga, kalau kita tidak disiplin, maka harus ada yang mendisiplinkan kita juga. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dalam diri kita. Jadi ketika kita punya motivasi, niat dalam diri kita, itu akan bertahan secara long term atau jangka panjang. Tetapi karena motivasinya dari luar diri kita, itu hanya bertahan short term atau jangka pendek. Nah, di sini kita akan bahas nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari itu suku bangsanya apa, agamanya apa, bahasanya apa, dan sebagainya. Jadi dapat diterima secara umum oleh khalayak. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Contohnya, dalam profil pelajar Pancasila, kita memiliki nilai-nilai universal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Ini adalah contoh dari nilai-nilai universal. Ada juga dari IBO, sikap murid, toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sebagainya. Ada juga 9 pilar dari karakter IHF, cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan. Ada juga dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan sebagainya. Ada juga dari The Seven Essential Virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ada juga dari The Virtues Project. Nah, itu tadi beberapa hal tentang nilai-nilai kebajikan universal yang nanti ada hubungannya dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, sekarang pernahkah Bapak Ibu melakukan ini? Yang pertama, waktu kita flashback saja, waktu Bapak Ibu dulu sekolah, SD aja lah. Pernah datang ke sekolah tepat waktu agar tidak dihukum? Ya. Pernah melakukan perintah guru untuk mendapatkan pujian? Ya. Pernah melakukan kebaikan, tapi karena kita memang seharusnya kita baik pada orang lain? Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Ivana yang paling banyak alasan dikeluarkan itu yang mana Bu Ivana? Jenengan dulu. Wow, berarti pujian dari guru itu sangat membanggakan ya? Iya. Oke, siapa yang nggak bangga dengan diberikan pujian oleh guru? Apalagi diberikan pujian saat teman-temannya banyak. Oh, senang sekali rasanya seperti itu. Nah, oke. Nah, dari ketiga itu, yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu karena terhindar dari hukuman, itu adalah suatu alasan yang kurang sesuai. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga kurang sesuai. Dan yang terakhir, yang paling tepat adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sebagai nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, langsung cepat saja. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang tua yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini timbul dalam diri siswa sendiri, berjangka panjang, dan tidak terpengaruh adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi siswa sudah sadar, nggak perlu takut dihukum, nggak perlu mengharapkan imbalan. Jadi dia sadar karena memang seharusnya dia seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya tanya, Bu Ratih gantian.
Ketika murid melanggar peraturan, apa yang dilakukan Burate? Apakah memberi hukuman? Pernah? Pernah. Menyita sesuatu yang menjadi pelanggaran? Pernah. Memberi poin negatif? Jarang. Biasanya ini ya, anak itu langsung kalau salah kita hukum. Konfirmasi dulu ya tepat. Nanti itu masuk kepada peran guru sebagai seorang manajer. Oke, menyita sesuatu yang menjadikan pelanggaran. Memang benar, karena kalau tidak disita, anak-anak akan tidak fokus. Dia lebih main dengan mainannya. Nah, sekarang jika kita terlalu sering memberikan hukuman, maka akan berdampak buruk pada murid. Murid bisa menjadi tersakiti. Murid tidak nyaman dalam jangka panjang, perilaku pasif agresif meningkat, yang diam semakin diam, yang ramai akan bisa semakin ramai. Murid menjadi takut dan sistem tidak akan berjalan. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid marah karena merasa tidak bersalah dan akhirnya menjadi rendah diri. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, saya perkenalkan sebuah program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Disiplin positif ini dapat disebut sebagai restitusi. Restitusi ini sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya kembali dan dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan suatu proses kolaboratif, saling kerjasama, yang dapat mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bisa kita cermati saja ya. Identitas gagal nanti akan menimbulkan dari hukuman, kemudian jika identitas sukses, maka dia akan menjadi suatu namanya disiplin. Hukuman ini kurang sesuai, tetapi kalau disiplin, dia antara restitusi dan juga konsekuensi. Oke, tidak ada anak yang menang atau kalah, yang ada menang dan menang. Kalau nggak berhasil, biasanya kalah. Itu yang masih salah kaprah sekarang. Dan sekarang jika tidak berhasil, maka kita mendapat pelajaran. Nah, itulah yang dinamakan disiplin. Hampir sama, bisa? Nah, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Tetapi kalau konsekuensi sudah direncanakan dari awal, sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sebagai contoh, ketika saat kita pelajaran, ada murid yang ramai sendiri. Akhirnya kita menghukum murid tersebut. Silahkan keluar kelas. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Datang secara tiba-tiba, tidak direncanakan, murid melakukan kesalahan, langsung kita beri hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, kita bahas dulu. Anak-anak, bagi yang ramai di kelas, nanti silahkan boleh belajar sendiri di perpustakaan. Maka murid-murid akan sadar, oh kalau aku ramai, berarti daripada mengganggu, aku belajar sendiri di perpustakaan. Saat pelajaran olahraga, mungkin ketika telat masuk jam olahraga, murid baru datang ketika sudah 5 menit. Kemudian guru olahraga meminta untuk mengitari lapangan. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Selain sudah terencana, yang diberikan itu juga berhubungan dengan hal yang sedang dilakukan. Ketika jam olahraga telat diminta lari, itu nggak apa-apa, karena itu konsekuensinya. Tetapi kalau telat masuk kelas saat pelajaran matematika, kemudian disuruh keluar lapangan lari, nah itu bukan konsekuensi, tetapi itu adalah hukuman. Jadi bisa membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan, nggak usah. Nah, keyakinan kelas. Untuk membentuk kebutuhan dasar murid, kita bisa mengadakan kesepakatan kelas atau dinamakan keyakinan kelas. Pencapaian sebuah tujuan diperlukan sebuah kesepakatan antara guru, murid, dan kepala sekolah. Jika murid diajak berunding tentang sebuah kesepakatan, maka murid akan secara sadar mematuhi keyakinan itu yang sudah dibentuk bersama.
Jadilah pentingnya kenapa harus dibuat namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya suatu budaya yang positif? Kita akan bahas bersama-sama. Oke. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira kalau kembalikan barang ke tempatnya ini, mengapa harus dikembalikan? Supaya terlihat rapi. Nah, itulah nilai yang akan kita gali. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti hubungannya dengan orang lain. Ini berarti nilai kebajikan menghargai sesama. Seperti itu contohnya. Jadi harus ada nilai-nilai kebajikan dari peraturan atau keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama-sama. Proses pembentukan keyakinan kelas, mempersiapkan murid untuk bercurah pendapat, mencatat semua masukan, mengganti kalimat negatif menjadi positif, menemukan nilai kebajikan, meninjau kembali, menyetujui dan menandatangani. Kemudian ditempelkan di kelas. Ini salah satu contohnya. Semisal tugas saya dan murid, tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, seperti itu. Itu termasuk salah satu keyakinan kelas. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, menerapkan barang-barang dari murid dan sebagainya. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru dan sebagainya. Oke. Oke, ini salah satu contoh penerapan budaya positif yang sudah saya laksanakan. Oh, nggak bisa. Berarti lewat YouTube. Oke. Nah, anak-anak, hari ini Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Bapak tanya, ruang kelas ini itu ruang kelas berapa? 5B. Berarti ruang kelas ini milik siapa? Nah, milik kita, milik 5B. Untuk itu kita wajib menjaganya. Karena apa? Karena kita di sekolah itu waktu paling banyak menghabiskan belajarnya ada di kelas. Maka dari itu kita harus menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar. Sekarang Bapak tanya, kalau kelas kita nyaman untuk belajar, kita menyampaikan apa? Kelas impian terhadap pengaruhnya apa? Semangat belajar, apalagi? Serius dalam belajar, apalagi? Berprestasi, bisa, apalagi? Nyaman, oke. Banyak sekali. Nah, kalau semisal kelas kita itu nggak nyaman, yang terjadi apa? Berisik, kalau berisik berarti tidak bisa fokus. Ada lagi? Bodoh. Tidak bisa fokus, materinya tidak dapat dipahami dengan baik, alhasil kita tidak bisa menerima pelajaran, tidak paham. Nah, berarti kita menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk kita. Bapak tanya, kira-kira ada yang diberikan pertanyaan pemantik tentang kelas impian mereka. Bahwa kelas impian kalian itu seperti apa? Yang seperti apa kelas itu? Kelas yang kalian impikan? Bersih, oke. Nyaman, apa lagi? Apa? Ya jadi, oke, apa lagi? Apa ada? Tidak berusaha, tertib, dan lain sebagainya. Nah, hari ini, supaya kita dapat menciptakan suasana kelas sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka harus ada hal yang perlu kita lakukan supaya kita dapat menciptakan suasana kelas tersebut. Nah, dalam melakukan hal tersebut harus ada namanya aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut kita harus yakini dapat menciptakan suasana kelas yang enak, nyaman, baik, bersih, dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kertas kepada masing-masing anak. Saya skip aja ya. Oke, ini anak dibagikan kertas. Oke. Sekarang, Pak, tugasnya apa, Pak? Sekarang, Bapak ingin kalian setiap siswa menuliskan. Yang pertama adalah curah pendapat. Jadi anak-anak menuliskan menurut mereka aturannya apa supaya kelas impiannya dapat tercipta.
nilai kalian yang harus dilakukan itu apa? Sebagai contoh, tadi ada yang bilang kelas yang bersih kelas impianku Pak. Berarti kalau kelas bersih yang harus dilakukan apa? Membersihkan kelas bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ada banyak sekali. Silakan tulis satu saja yang menurut kalian sebagai kelas impian kalian. Aturannya apa? Oke. 1 menit cukup ya? Kita skip. Yang sudah siapa yang sudah? Oke, cukup banyak. Sekarang gimana? Ada yang tanya? Di depan sini. Kemudian kita catat semua jawaban dari anak-anak, peraturan-peraturan yang mereka inginkan. Baik, kalian sudah menuliskan tentang aturan-aturan supaya dapat menciptakan kelas impian seperti yang kalian inginkan. Nah, di sini Bapak akan membacakan beberapa. Yang pertama, jangan berisik saat di kelas. Oke, kemudian jika ada kalimat yang negatif, kita ubah menjadi positif. Mengganggu orang lain, mengganggu teman kalian yang sedang belajar. Berarti kalau seperti itu nggak boleh berisik, itu berarti harus menjaga ketenangan. Oke. Tidak boleh berisik diganti menjadi menjaga ketenangan. Jadi kita coba hilangkan kalimat negatif. Ketenangan. Kemudian terus aktif kelasnya Nah, kemudian dari semua hal catatan siswa, kita harus menemukan nilai kebajikan apa yang akan kita yakini di kelas tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita harus main ketenangan, menuliskan menjadi jaran. Kenapa harus fokus? Karena kalau kita tidak fokus, pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, apakah masuk ke kepala kalian? Tidak, maka dari itu kalian harus fokus saat belajar. Oke, itu ada 3 yang dapat Bapak ambil. Oke. Jadi dari banyaknya ini, di sini kita temukan ada 3 nilai kebajikan universal. Kemudian kita kelompokkan yang masuk ke dalam nilai kebajikan itu apa saja, supaya anak-anak lebih paham. Nah, baik, di sini Bapak sudah mengelompokkan apa yang kalian tulis menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok besar. Yang intinya kemudian kita tinjau ulang keyakinan tersebut. Nah, menjaga kebersihan kelas yang dapat dilakukan adalah aturan-aturan yang dapat ditulis oleh anak-anak tadi. Jadi anak-anak akan tahu ketika kita memberikan nilai kebajikan, kebersihan tersebut, keyakinan tersebut, yang dilakukan apa? Ya yang ditulis anak-anak ini tadi, banyaknya ini. Mendengarkan guru ketiga, dijelaskan, kemudian fokus saat pelajaran, kemudian kita sudah meyakini. Nah, sekarang ketiga ini akan Bapak tuliskan dalam keyakinan kelas. Nanti kita setuju dan sepakati dengan melakukan tanda tangan bersama. Ketika semua sudah setuju, ditulis kembali, ditandatangani bersama. Di sini sudah Bapak tuliskan keyakinan kelas ada 3. Nanti kita akan tanda tangan bersama. Bapak juga ikut tanda tangan karena Bapak juga merupakan bagian dari kelas 5B. Oke, untuk yang pertama, Bapak akan menuliskan tanda tangannya Bapak dulu. Tanda tangan nggak usah besar-besar. Melakukan tanda tangan. Baik, kita sudah sepakat, sudah menyetujui, sudah tanda tangan tentang keyakinan kelas ini. Ini nanti kalau bisa akan Bapak buat ulang supaya lebih indah di tanpa. Kemudian kita tempelkan dan kita sepakati dan lakukan bersama-sama. Sepakat kita bisa melakukan 3 ini. Sepakat? Kurang keras? Oke, sip. Baik.
Ini adalah keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama. Bapak harapkan keyakinan ini kita lakukan sebaik-baiknya supaya dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, bersih, sehingga kita semua dapat fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Begini nih akibatnya kalau Oke, kita lanjutkan. Ini sudah kita lakukan ya. Saya lakukan, mungkin bisa menjadi contoh. Kemudian kita lanjut materi ke 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu bersifatnya fisiologis seperti kesehatan, rumah, makan, serta kebutuhan biologis. Kalau kita tinjau ulang, kebutuhan ini mirip seperti teorinya hierarchy of need yang dikeluarkan oleh Abraham Maslow. Di mana kalau di dalam Maslow itu dia bertingkat piramida, kita harus memenuhi dari paling bawah sampai ke atas, tapi kalau ini tidak. Kemudian kebutuhan kasih sayang pasti tidak hanya anak-anak, guru pun pasti ingin atau butuh namanya suatu kasih sayang. Ini sifatnya psikologis, misal koneksi sosial, menjadi bagian dari kelompok, punya teman, dekat dengan keluarga. Kemudian kebutuhan penguasaan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, kemudian kebutuhan kebebasan supaya tidak terlalu dikekang, dan terakhir kebutuhan akan kesenangan. Nah, tahukah Bapak Ibu mengapa siswa melanggar peraturan di sekolah? Bisa jadi karena siswa tersebut kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga dia melanggar. Nah, 5 kebutuhan dasar ini itu harus dimiliki oleh siswa sebelum dia belajar. Kamu tidak hanya siswa, orang dewasa pun juga. Bahkan kita juga wajib memiliki 5 kebutuhan dasar. Kalau ada yang tidak terpenuhi, pasti kita juga tidak semangat dalam melakukan belajar, mengajar. Oke. Nah, 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau ulang tentang pelaksanaan disiplin positif di kelas. Apakah penerapan disiplin positif ini sudah efektif, sudah berpusat dan memerdekakan murid, atau sudah memandirikan murid? Nah, Diana Gosen berkata bahwa 5 posisi kontrol oleh guru dan orang tua merupakan program disiplin positif yang berpusat pada murid sendiri. Nah, di sini posisi kita Bapak Ibu sebagai posisi kontrol terhadap murid. Yang pertama, kita bisa berperan sebagai penghukum. Bisa berupa hukuman fisik, verbal. Murid harus patuh pada peraturan, meyakini pembelajaran berhasil dengan caranya. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah oleh murid. Guru menegur dengan lembut, tetapi membuat murid tidak nyaman dan merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga. Kemudian bisa juga guru menjadi teman. Guru mengontrol murid secara persuasif, ngajak. Efeknya bisa positif, hubungan baik antara guru dan murid, dan juga negatif. Murid tergantung kepada guru. Kalau tidak diperintah guru, guru tidak melakukannya. Itu negatifnya. Kemudian guru bisa menjadi pemantau. Guru selalu mengawasi murid. Tindakan berdasarkan teori stimulus respon, yaitu mengacu pada peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir, ini yang paling bagus, guru sebagai manajer. Guru bertindak bersama murid, membuat murid bertanggung jawab, murid bisa mencari solusi atas masalahnya, murid yang mampu mengatur dirinya sendiri. Makanya kita perlu namanya restitusi. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Nah, sekarang ini dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Oke. Bu Ivana, Bapak tanya. Oke, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup panjenengan? Ya, ibu, bapak, pasti orang tua dan keluarga ya. Ya, itulah yang utama. Karena tanpa mereka, ya kita tidak ada di dunia ini. Oke, jadi memang kita wajib meletakkan orang-orang yang paling berharga, salah satunya adalah orang tua kita. Kemudian, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup jenengan menurut jenengan? Nilai kebajikan apa yang paling penting?
Jujur. Mengapa jujur? Karena kalau jujur itu enak semua. Enak semuanya. Oke. Kemudian, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Paling ideal. Idealnya berarti Anda jenengan bisa menjadi atau memiliki semua nilai tersebut. Nah, nilai apa yang jenengan inginkan dalam diri Anda? Bijaksana. Bijaksana. Mengapa bijaksana? Calon bu kepala ini. Oke. Nah, kemudian apa pencapaian jenengan yang Anda banggakan sampai sekarang? Yang paling Anda banggakan sampai sekarang? Pencapaian apa? Nah, keterima pegawai negeri itu sangat membanggakan ya. Bahkan akan selalu dikenang bagaimana perjuangannya, bagaimana mendapatkan nilai TKD, TIU, TWK, dan sebagainya. Yang awalnya mungkin tidak ada yang tidak lolos, tapi karena banyak yang tidak lolos, kemudian masuk ke jenjang berikutnya. Semua menjadi diberikan kesempatan lagi. Pokoknya perjuangan yang sungguh tidak akan terlupakan. Dan sangat membanggakan bisa mengalahkan pesaing-pesaing yang begitu banyaknya. Oke, apa pekerjaan ideal bagi jenengan? Guru. Mengapa guru? Salah satunya adalah orang tua saya melihat karena bapak ibu saya seorang pendidik bisa ingin mengikuti langkah beliau. Oke, berarti salah satu pekerjaan ideal menurut Anda itu juga dipengaruhi oleh latar belakang dari keluarga jenengan juga. Oke, kemudian berkenankah jenengan menceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak sebagai hidup Anda? Atau belum mencapai? Oke, belum mencapai. Ya, boleh, belum mencapai, nggak apa-apa. Jadi memang suatu saat berarti pasti akan mencapai titik itu. Ya, kita semua akan selalu berusaha. Masih proses, ya benar. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah menggambarkan bagaimana dunia ideal menurut masing-masing orang. Setiap orang memiliki dunia idealnya masing-masing. Begitu juga dengan anak-anak. Ya, we know their name, not their story. Kita hanya tahu namanya dia, nama anak ini apa, tapi kita nggak tahu ceritanya dia itu seperti apa. Bagaimana dia melihat dunianya, bagaimana dia memandang suatu dunia yang ideal, yang dia inginkan seperti apa. Jadi sudah sepantasnya kita mempelajari anak-anak dari siapa dia. Oke, bukan bagaimana dia. Nah, kita masuk ke restitusi, materi terakhir. Kita langsung saja apa yang dimasuk restitusi sebagai contoh. Nah, segitiga restitusi ini akan mempengaruhi kita dalam mengontrol siswa. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, namanya tindakan segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas sehingga dia tidak merasa bahwa dirinya adalah pelaku, kemudian menayakan keyakinan dia. Sebagai contoh, kita lihat bersama-sama penerapan restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita langsung menuju ke penerapannya. Pada murid adalah menanya. Nah, ini adalah satu anak yang dipanggil oleh guru BK-nya. Kita lihat bagaimana penerapan restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Jadi dia marah. Nah, guru ini berusaha menstabilkan identitas. Kamu pasti marah dan kesal ya dituduh sebagai tukang fitnah. Sehingga tidak memposisikan dia sebagai yang pelaku utamanya. Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain.
Oh, begitu. Kemudian divalidasi tindakan yang salah tersebut. Karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Nah, jadi memang dibenarkan. Validasi dulu. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. Nah, diapresiasi apa yang dia lakukan karena dia sebenarnya bisa melakukan yang lebih tetapi dia bersabar. Coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang Nah, kemudian menanyakan keyakinannya. tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau kritik kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemalas. Jadi keyakinan atau kritik mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Ditanyakan kepada anak tersebut. Bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itulah salah satu contoh penerapan restitusi. Validasi tindakan yang salah Ibu dan dan Bapak sebagainya. guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru Oke, kita berada skip dalam saja. posisi manajer pembelajaran. Menstabilkan identitas, pertama yang penting, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nggak apa-apa salah itu. Menggeser identitas murid menjadi gagal, menjadi sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri, saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Oke, langsung skip aja ya. Materi sudah selesai. Oke, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekali lagi yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita yang sungguh sangat amat teramat sungguh padat. Kurang efektif ya, nggak apa-apa. Terkadang itu diberikan majas hiperbola itu juga termasuk bumbu-bumbu yang menyenangkan. Oke. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.